Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati narasumber Anissa Nurjayanti dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. Perkenalkan, saya Risma Amelia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini hingga dengan akhir. Adapun susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan penutup. Demi berjalannya acara hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Pertama, mohon untuk memastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung. Kedua, apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan setelah materi disampaikan. Ketiga, acara ini akan direkam yang bertujuan untuk kepentingan dokumentasi. Baik, tibalah kita memasuki acara utama pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Anissa Nurjayanti. Beliau ialah yang akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Seiring berjalannya kemajuan teknologi, sosial media juga berlandaskan teknologi pun menjadi melaju pesat akhir-akhir ini. Bahkan, para remaja saat ini hampir tidak bisa dijauhkan dari sosial media. Di satu sisi, platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sosial, tetapi juga untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan juga dapat digunakan untuk mengejar bakat maupun minat diri. Bahkan, media sosial pun bisa menjadi permulaan karir bagi beberapa remaja di luar sana. Untuk lebih jelasnya, kepada narasumber hari ini, Anissa Nurjayanti, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Yang pertama, ada analisis. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat telah mengubah cara remaja berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk identitas diri. Namun, pengaruh media sosial ini bersifat kompleks, membawa dampak positif dan negatif yang perlu dipahami. Nah, sebelum saya membahas pengaruh media sosial, saya akan menjelaskan apa itu mental. Mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi.
di sini ada dampak negatif media sosial. Yang pertama, ada cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan online adalah masalah yang serius yang semakin marak di kalangan remaja. Tindakan seperti menyebarkan rumor, mengirimkan pesan ancaman, atau mengunggah konten yang memalukan dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Korban cyberbullying seringkali mengalami kecemasan depresi dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, yang kedua ada FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu yang menyenangkan atau yang sedang dialami oleh orang lain. Media sosial memperkuat perasaan FOMO ini karena remaja terus-menerus terpapar dengan kehidupan sosial teman-temannya. Akibatnya, mereka merasa perlu selalu online dan aktif di media sosial, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan stres. Yang ketiga, ada gangguan tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur. Akibatnya, remaja yang sering menggunakan gadget sebelum tidur akan mengalami kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mood, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kinerja. Lalu ada depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada remaja. Kondisi ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku remaja, serta dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Lalu ada kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan media sosial dapat mengganggu pola tidur, pola makan, dan aktivitas sosial remaja. Selain itu, kecanduan juga dapat menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal dan prestasi akademik. Di sini ada, lalu yang terakhir ada masalah pada hubungan sosial. Salah satu dampak paling umum adalah munculnya perasaan tidak percaya diri akibat perbandingan sosial. Remaja seringkali membandingkan hidup mereka dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan di media sosial. Padahal, yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang dan seringkali melalui proses penyuntingan dan penyesuaian. Hal ini dapat memicu perasaan iri, cemburu, dan rendah diri pada remaja, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah seperti depresi dan gangguan kecemasan. Nah, lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dampak media sosial. Yang pertama, ada umur. Remaja pada usia yang berbeda dapat mengalami dampak yang berbeda pula. Remaja yang lebih muda mungkin lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Kepribadian remaja juga berperan penting. Remaja yang memiliki kecenderungan merasa tidak aman atau mudah cemas, mungkin lebih rentan mengalami dampak negatif. Lalu ada yang terakhir ada lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat menjadi faktor pelindung terhadap dampak negatif media sosial. Lalu, di sini ada tips menggunakan media sosial secara sehat. Yang pertama, ada batasi waktu penggunaan. Batasi waktu penggunaan gadget, jangan sampai kecanduan. Lalu, yang kedua ada pilih konten yang positif. Pilih konten yang bermakna, apalagi buat pelajar. Yang ketiga, ada jaga privasi. Kalian
harus jaga privasi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat, ada berinteraksi secara langsung. Hindari DM-an pada Instagram, apalagi membuat kalian sakit hati. Nah, lalu yang kelima ada cari bantuan. Jika kalian sudah mengalami mental yang kurang karena media sosial, cari bantuan pada pihak yang wajib membantu. Dan masih banyak lagi tips lainnya. Nah, lalu di sini ada peran dukungan orang tua. Penting untuk diingat bahwa setiap anak berbeda, sehingga dampak media sosial pada mereka itu akan berbeda. Sebagai orang tua atau pengasuh, kita memiliki peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial dan membimbing mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, kata-kata motivasinya, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut beralih kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Anissa atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskannya di kolom chat serta sampaikan nama. Baik, pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Kepada Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Nah, tanda-tanda yang perlu diwaspadai antara lain perubahan mood yang drastis, menarik diri dari pergaulan, kesulitan tidur, perubahan pola makan, dan penurunan prestasi akademik, atau sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan jika ada anak yang menjadi korban cyberbullying? Pada Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, jika anak menjadi korban cyberbullying, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah, platform media sosial yang bersangkutan, atau lembaga perlindungan anak. Berikan dukungan juga kepada anak dan bantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkannya di kolom chat. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara membantu anak membangun citra diri yang positif di tengah pengaruh media sosial? Bagaimana cara membantu anak membangun citra diri yang positif di tengah pengaruh media sosial? Caranya, ajak anak untuk fokus pada kelebihan dan prestasi mereka sendiri. Bantu anak memahami bahwa penampilan di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata. Dorong anak untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya.
Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan untuk mengirimkannya di kolom chat. Baiklah, jika tidak ada. Terima kasih kepada Anissa atas jawaban dan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kepada narasumber untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Baik, kesimpulan Kepada Anissa untuk membacakan kesimpulan. baik. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu baik, media sosial adalah alat yang sangat berguna. Namun, baik, kesimpulannya, media sosial adalah alat yang sangat berguna. Namun, penggunaannya harus bijak. Remaja dan orang tua perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak negatif media sosial dan upaya untuk mencegahnya, kita dapat membantu remaja tumbuh dan berkembang secara sehat. Baik, terima kasih kepada Anissa. Alhamdulillah, sangat tidak terasa. Alhamdulillah, sangat tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Anissa atas ilmu yang telah diberikan hari ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap dalam penyampaian acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Prof.